kita tunjukkan prestasi kita, orang akan langsung, oh ini muslim ya, gue mau deh. Betul. Berbeda dengan kalau kita beragama, ribut, cerewet, semua diituin, orang jadi bingung, muslim kok kayak gini, kayaknya nggak oke deh. Pamusi, persembahan Pamusi Jawa Barat. Baik sahabat Madania TV, kembali lagi dengan saya Lili Sulastri di acara Ngopi Ngobrol bareng praktisi, akademisi yang tetap mau berpikir kritis dan tetap sejati. Ya, keren ya. Oke, kita teruskan nih Mas Beki. Semakin hangat, semakin menarik perbincangan kita pada hari ini terkait dengan peradaban Islam ya, dan bagaimana konteks perkembangan peradaban Islam khususnya di Indonesia. Tadi kita sudah bincang cukup banyak terkait dengan beberapa hal pada sejarah, kemudian juga pada beberapa hal yang memang semestinya kita tahu sebagai selayaknya umat Islam. Nah, kita coba masuk atau mengerucut pada konteks keindonesiaan gitu. Saya masih ingat di era 90-an kita sama-sama belajar di jurusan yang sedikit beda sih sebenarnya ya Mas ya. Nah gitu, kita bicara tentang kontekstualisasi Islam. Mungkin itu bisa di-reminder kembali dalam situasi seperti sekarang ini. Kira-kira bagaimana membangun peradaban Islam yang humanis yang menjadi ciri khas bagi Indonesia. Bisa dijelaskan Mas? Oke. Kontekstualisasi itu sesuatu yang niscaya. Beberapa orang yang menolak kontekstualisasi sebenarnya pasti melakukan kontekstualisasi. Yang sederhana misalnya dalam fikih itu ada namanya kias. Kias itu kontekstualisasi. Dulu Nabi zakat fitrahnya misalnya itu pakai gandum. Tidak ada zakat fitrah itu perintahnya pakai beras. Di Indonesia masih ada nggak tuh gandumnya? Ya, dan orang Indonesia mau yang percaya nggak percaya pada kias itu pasti zakat fitrahnya pakai beras. Pakai beras. Nah, perpindahan dari gandum ke beras itu namanya kontekstualisasi. Kontekstualisasi. Ada orang yang nolak, nggak mungkin Islam dikontekstualisasikan. Dia sendiri merubah dari gandum ke beras. Nah, jadi yang pertama kontekstualisasi itu sesuatu yang niscaya dalam beragama. Karena pindah tempat, pindah kebiasaan, pindah tempat, pindah cara pemahaman. Itu yang pertama, persoalan tempat. Yang kedua, kontekstualisasi itu juga dilakukan secara niscaya pada saat kita berhadapan dengan orang yang tingkat pemahamannya berbeda. Terhadap anak yang baru, yang kecil, kita kasih beberapa dispensasi karena umurnya, karena kemampuan menerimanya. Sudah remaja kita naikin lagi, kemudian sudah balik, sudah lebih lagi dewasa dari itu kita naikin lagi. Itu dikontekskan berdasarkan tingkat penerima ajaran. Nah, sama juga misalnya pada orang yang baru masuk Islam, walaupun dia sudah tua, tentu yang kita omongin hal-hal yang sesuai dengan penerimaan mereka dan seterusnya. Jadi yang ingin saya tekankan pertama kali bahwa kontekstualisasi itu sesuatu yang niscaya dalam penyebaran agama, dalam pengajaran agama. Kenapa? Karena yang tadi itu. Nah, yang kedua, gimana caranya biar Islam di Indonesia bisa menjadi Kunto Wijaya nyebutnya sebagai kebudayaan objektif. Kebudayaan objektif itu gini, objektif itu misalnya ajaran Islam itu berubah menjadi aturan yang semua orang melakukannya. Agamanya apapun, dari manapun asalnya, ketika masuk dalam ruang sosial itu dia melakukan aturan itu. Padahal mulanya dulu misalnya aturan itu dari Islam. Nah, gimana caranya? Caranya Islam memang harus terus-menerus melakukan melakukan kontekstualisasi. Salah satu ruang kontekstualisasi yang kita bisa perjuangkan sebenarnya, yang kita bisa isi adalah Pancasila. Pancasila
saya kira memiliki ruang yang cukup dalam yang kita bisa isi dengan ajaran Islam. Kita isi itu misalnya turunan dari ketuhanan yang Maha Esa, kita buat regulasi tertentu dengan basis ajaran Islam yang ajaran Islamnya basisnya itu kita tutup, kita tidak munculkan, tetapi itu spirit ajaran Islam. Karena spiritualitas. Ya, karena 5 dasar itu 5 hal yang. Wah, ini jadi biasa. Menarik dengan isu yang sedang hangat banyak dibicarakan ya. Ya. Pancasila itu harus direbut, harus diisi sehingga orang secara diam-diam ketika mengikuti Pancasila dia sebenarnya menuju jalan pada pelaksanaan syariat yang lebih baik. Itu kan keren. Iya. Jadi kita pinjam tenaganya Pancasila, kemudian dari situ orang kemudian menjadi lebih berislam, lebih rahmatan lil alamin. Nomor 1 itu ya? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa yang yang kita bisa isi. Nah, tapi ini repot karena orang sekarang menganggap beragama itu harus verbal. Nah itu. Beragama itu harus verbal. Kalau ngomong agama itu harus Al-Qur'annya begini, hadisnya begitu dan lain sebagainya. Harus ada bahasa Arabnya misalnya. Itu kalau itu yang dilakukan malah jadi lebih sensitif gitu ya. Untuk hal-hal yang yaitu permasalahan-permasalahan yang timbul ke permukaannya itu justru yang tidak secara prinsip ya. Ya, balik lagi yang tadi, karena jangan-jangan cara beragama teman-teman ini buat dirinya, bukan sebagai penyebar rahmat bagi yang lain. Nabi pernah ngomong bahwa yang masuk surga itu orang yang baik. Lalu sahabat nanya, yang baik itu kayak gimana ya Rasul? Seperti apa? Nabi bilang, tanyain tetangganya. Tanyain tetangganya. Jadi kategori baik itu tetangganya. Nah, kalau tetangganya orang Nasrani atau orang Yahudi, berarti tetangganya yang Yahudi dan Nasrani ini sebagai pemberi penilaian seseorang itu baik atau tidak baik. Ya, betul. Nah, karena itu kita harus hidup sadar ada di mana, karena yang di sekitar kita itu yang menentukan kita ini baik atau tidak baik, dan baik tidak baik menentukan kita masuk surga atau tidak. Jadi balik lagi, peradaban ke depan adalah peradaban yang kita harus bisa hidup bareng. Ya. Ada pemikir Muslim namanya Tariq Ramadan, dia sebenarnya cucu Hasan al-Banna yang menyatakan cara pandang Muslim ke depan itu tidak menganggap negaranya sebagai Darul Harb. Kan ada Darul Islam, ada Darul Harb. Ya. Bukan sebagai daerah peperangan, tetapi sebagai Darus Syahadah. Indonesia ini, kalau kita di Indonesia, harus dilihat sebagai tempat kita menunjukkan bukti. Kalau orang hidup di Jerman, maka Jerman itu sebagai negara tempat dia membuktikan diri. Kalau ada di Amerika dan lain sebagainya. Kalau sebelumnya orang menganggap bahwa daerah tempat tinggalnya karena tidak berdasarkan pada syariat Islam itu dianggap sebagai harus diperangi. Kata Tariq Ramadan nggak bisa. Apa buktinya? Apa dasarnya? Dasarnya dulu Nabi Muhammad dengan pasukannya yang luar biasa banyak, ketika Futuh Makkah, dia datang ke Mekah tidak diperangi. Pembukaan Mekah itu ya? Ya, itu tidak diperangi. Padahal pasukannya kuat. Nabi Muhammad dan sahabatnya datang ke situ naik haji, lalu semua orang melihat, wow, banyak sekali. Kemudian secara otomatis mereka, gua nyerah deh, kalian keren. Gak usah perang, tapi cukup show. Jadi show of force. Show of force, show of prestasi, show semua hal. Jadi Darus Syahadah itu artinya menjadikan Indonesia ini sebagai ruang untuk ngebuktiin Muslim itu keren loh. Syariahnya keren, ekonominya keren.
Boleh diulang Mas, Darussyahadah itu apa Mas? Darussyahadah Mungkin ada itu Madaniah ruang TV, untuk- teman-teman yang belum tahu. Ruang untuk menunjukkan diri, ruang untuk show prestasi kita kayak gimana, Iya. ruang untuk menunjukkan bukti. Dengan cuma prestasi ngomong, ya? dan prestasi, Oke. dengan prestasi, dengan sumbangan. Kalau kerja dengan kinerja, Gitu. produktivitas ya. Oke. Jangan sampai kita menjadi warga negara yang paling banyak merepotkan negara tapi tidak punya kontribusi. Iya. Nah, kenapa itu? Balik lagi kata tarik Ramadan. Begitu kita tunjukkan prestasi kita, orang akan langsung, oh ini Muslim ya, Ya. gue mau deh. Betul. Berbeda dengan kalau kita beragama ribut cerewet semua diituin, orang jadi bingung. Muslim kok kayak gini, kayaknya nggak oke deh. Ributnya misalkan, mohon maaf ya, sahabat Madaniah TV, yang satu pakai kunut, yang lain enggak ribut, ramai. Itu Di medsos ramai digoreng. Nah, ada yang lebih ngaco lagi. Klepon itu Islami atau tidak Islami misalnya yang terakhir. kalau itu strategi marketing Mas. Klepon itu Islami atau tidak Islami itu kan ngaco sekali. Oke, iya. Kemudian apa? Seksi gitu kayaknya ya, dijadikan Gila sebagai banget. isu. Islam yang apa universal, Betul. yang Tiba-tiba mengecil, pernah menguasai dunia, pernah ngomongin sains, tiba-tiba kalah dengan telepon. diributin dengan klepon, takut sama klepon gitu loh. Jadi orang akhirnya mikir ini teleponnya halal kan nih? Oke. Dan gilanya Oke. umat Islam kita terpancing lalu menghabiskan berpulsa-pulsa, kuotanya banyak, Iya. jamnya banyak, cuma untuk komentari ini debat lah dan sebagainya. Ya. Dia nggak tahu nanti ketika di akhirat dia ditanya, lu hidup lu, waktu lu buat apa? Pas ditanya nanti sama Ngurusin telepon Pak. saya diskusi telepon, dimarahin, pasti dipukulin malaikat tuh karena waktu hidup lu habis untuk ngebahas telepon. Oke, ya. Padahal lu punya tugas untuk show your attitude, show muslimmu itu kayak gimana? Your performance ya. Show of performance Oke, gitu loh. Iya. Nah, jadi kita rubah deh cara beragama kita yang Harusnya sudah naik, itu tahapannya mungkin naik ke apa ya Mas ya? Spiritualitas kah atau masih di religiusitas kah gitu? Kita dulu pernah sih dikit-dikit ya belajar terkait dengan itu, mudah-mudahan ini merimain kembali. Kalau pola agama kita masih dalam religiosity aspek gitu, ada tidak seharusnya bisa tidak di-upgrade ke spirituality aspeknya itu jauh lebih mendalam, lebih mengakar gitu. agak susah sih, tapi kehadiran Madaniah TV atau kehadiran Parnusi mudah-mudahan salah satu hal yang membuat cara beragama kita menjadi lebih dewasa, Ya. lebih pada Mature ya, lebih baik, pada performance, betul, lebih pada performance. bukan pada bukannya salah ya, tetap, hal-hal yang betul, mendasar itu betul, penting, betul. tapi mulai deh naik karena situasi beragama kayak gini nih, Saat kalau ini, kalau sekarang ini, dipertahankan itu sangat gampang sekali dipancing, Nah itu, didorong ke kanan, didorong ke kiri, ada isu baru, masuk isu baru, kemudian berhenti, masuk lagi isu yang lain. Itu persis seperti hadis Nabi yang menyatakan pada akhir zaman umatku seperti buih. Buih itu putih di atas ombak, kelihatannya banyak, tetapi tidak punya orientasi gerak. Buih itu keberadaannya tergantung ombaknya kemana. Iya. Kalau ombaknya ke kanan, Ya, buih ikut ke kanan. kanan. Kalau ombaknya ke kiri, ke kiri. wah Nah, nggak punya pendirian dong Mas, labil. kita temukan itu pada cara kita beragama Oke. saat ini. Ya. Kelihatannya keren karena banyak orang, padahal itu memalukan dan menyedihkan. Betul. Karena kita tidak Correct, menjadi penggerak, Iya. tetapi justru digerakkan, diombang-ambingkan oleh yang lain. Dan kita perlu tahu, kalau mau jujur, nggak ada satupun orang yang takut sama buih. Ya. Kelihatannya banyak, tapi nggak ada orang yang takut, malah ngetawain. Nah, Oke. umat Islam ke depan harus mulai kritis, Iya. mulai kritis. Balik lagi, bagaimanapun kita akan dimintai pertanggungjawaban pada apa yang kita lakukan. Bukan orang lain yang Bukan orang lain lakukan, bukan orang masa lalu yang lakukan. Oke. Jadi cukup kita kagum pada orang masa lalu, lalu kita fokus pada, oke,
orang masa lalu sudah ngelakuin. Menginspirasi boleh nggak ya, Mas? Kan? Oke. So saya hari ini apa? Do it something. Sebagai Muslim. Ya. Kan nerakanya sama, surganya sama. Dan kita pingin surga yang sama. Karena itu kita mesti menciptakan prestasi yang sama. Bukan prestasi orang lain yang kita sebut-sebut, tapi prestasi kita. Nah, Islam Indonesia punya peluang untuk itu asal segera keluar dari zona ini. Ini zona gosip ya. Zona gosip. Jadi karena kita masyarakat gosip dan cekcoklogi gitu. Bukan cocoklogi ya. Saya tambahin cekcoklogi, cekcok terus ketika gitu. Kita punya masuk ke budaya HP, budaya Android, gosip dan cekcoknya itu masih dibawa ke sini. Iya. Nah, kita harus segera keluar. Kita kan nggak mau peradaban ada di situ loh, Mas. Ya nggak boleh. Harus keluar out of luar biasa. Kalau masih di situ kita selalu jadi pasar. Ya. Bukan penentu pasar. Mayoritas tetapi rasa minoritas. Rasa minoritas, betul. Banyak tetapi murahan. Ya. Tahu kulit saja. Ya. Bisa, betul. Tapi sampai pemahamanku yang paling mendasar ini juga mungkin menjadi salah satu hal yang cukup krusial di Indonesia ya, terkait dengan bagaimana generasi muda memandang sebuah Islam atau agama Islam sebagai agama yang tadi kembalikan saja sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Mungkin itu juga perlu ada pemahaman yang cukup luar biasa bagi mereka gitu. Dan ini mungkin menjadi tugas kita semua. Iya, itu tugas kita semua ke depan dan panjang sekali kalau lihat penyakitnya, penyakit umat yang kita alami saat ini. Panjang sekali masalah kita, tapi perlahan-lahan mudah-mudahan semakin tumbuh cara beragama yang oke, yang keren, yang bisa memberikan kontribusi, atau sederhananya cara beragama yang orang lain ketika lihat kita langsung keren ya, jadi Muslim itu yang kita harapin. Jadi Muslim yang keren ya, gue mau deh, misalnya gitu loh, bukan gila misalnya. Kok gitu ya, gitu kan? Muslim kok kayak gitu, amit-amit ya, bukan gitu, tapi terserah mau cara beragamanya kayak gimana, tetapi kita pingin orang lihat kita langsung kayaknya ini gue mau deh di situ gitu loh. Dan di ruang publik itu ruang kontestasi kita. Nah, harusnya jadi kontestan. Iya, jadi kontestan yang dipilih sama yang lain. Betul. Nah, cara beragama itu yang dibutuhkan, bukan yang wah awas nih ada Muslim pasti Allahu Akbar dan menakutkan. Enggak gitu. Enggak gitu, oke. Tapi ada Muslim, kalau dia ngomong Allahu Akbar, dia pasti akan memberikan kebahagiaan buat semuanya. Kayak gitu kan yang seperti Allahu Akbar pada Idul Adha. Allahu Akbar, lalu kita bagi daging kurban kan. Jadi Allahu Akbar itu menyenangkan. Ini Allahu Akbar seharian penuh. Wah, pasti sore ada kiriman. Luar biasa, kan? betul. Muslim dan non Muslim kan dapat tuh pada Idul Adha. Nah, Muslim itu kayak gitu mestinya ke depan. Asik nih pinggir masjid pasti dapat apa? Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.